Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi ya, shalom adik-adik. Shalom. Kakak percaya adik-adik semua yang di rumah pasti semua bersuka cita karena hari ini akan mengikuti Agape Kids. Yuk sebelum kita memuji menyembah Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, biar Tuhan yang memimpin ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mengikuti Agape Kids, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kami yang ada di rumah, kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh memuji menyembah Tuhan. Kami rindu semua yang kami pujikan, semua yang kami nyanyikan, semua untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya apapun yang kami akan berikan kepadamu, Engkau disenangkan dan Engkau ditinggikan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami percaya firman yang ditabur juga akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau menyembah Tuhan, kami bersuka cita, bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami sukacita damai sejahtera hari ini. Dan ketika kami memuji menyembah Tuhan, Tuhan Yesus yang disenangkan. Terima kasih Bapa. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, kakak undang kita semua bangkit berdiri ya. Sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kakak punya satu tepuk tangan untuk melatih adik-adik konsentrasi. Jadi nanti kalau pas tepuk tangan, kalau salah berarti itu tandanya adik-adik belum fokus, belum konsentrasi memuji menyembah Tuhan. Jadi kita akan belajar ya. Tepuknya gampang banget. Kalau kakak bilang tepuk 1 kali, kalau tepuk 2 kali, tapi ada pengecualian. Kalau kakak bilang tepuk setengah, berarti harus nggak sampai ke tangan, nggak harus ke tepuk. Kita coba ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 1,5. Nah, kalau ada yang salah, pasti malu sendiri di rumah. Kita coba lagi ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 1 kali, tepuk 3,5. Tepuk sebanyak-banyaknya. Kakak percaya kita semua bersuka cita hari ini. Kita mau bersuka cita buat Tuhan ya. Semua joget, semua gak ada yang diem-diem di rumah. Biar kita semua bersuka cita. Kalau ada yang keringetan, biar keringetan aja di rumah, oke? Yuk semua nanti ikutin gerakan kakak di depan ya. Semuanya harus ikut gerakan. Kita akan pujikan bila roh Allah ada. Kita percaya Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita. Roh Kudus selalu memimpin kita, amin. Yuk semua gerakan badannya, semua goyang. Katakan bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan bersorak seperti daud bersorak. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan bersorak seperti daud bersorak. Ku kan bersorak, ku kan bersorak, ku kan bersorak seperti daud bersorak. Ku kan bersorak, ku kan bersorak, ku kan bersorak seperti daud bersorak. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, ha ha ha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, ha ha ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha ha ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha ha ha.
Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita sudah menyenangkan Tuhan, kita sudah meninggikan Tuhan. Adik-adik harus percaya kalau pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah udah siapkan hati masing-masing pribadi. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyanyikan Tuhan. Semua nanti gak ada yang tutup mulut, semua harus buka suara. Karena kita menyembah siapa? Menyembah Tuhan Yesus, menyembah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Biar penyembahan kita semua menyenangkan hati Tuhan. Yuk semuanya tutup matanya, kita biar fokus sama Tuhan. Semuanya gak ada yang bingung, semuanya gak ada yang diam. Semua nanti memuji Tuhan. Yuk sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, ku buka hatiku Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yuk lebih sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini buat Tuhan Yesus. Katakan, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Katakan, berfirman Engkau Tuhan. Amin. Mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan, Roh Kudus yang manis, Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yuk adik-adik semua mengangkat tangannya, kedua tangannya boleh diangkat. Kita mau belajar menyembah Tuhan. Semua nanti ikutin kakak-kakaknya dalam menyembah Tuhan. Gak ada yang diam, gak ada yang bingung. Semua kita mau meninggikan nama Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. 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 Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Nyatakan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Nyatakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Nyatakan kami mau menyembah-Mu Tuhan. 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 Yuk adik-adik masih bersikap doa, masih bersikap fokus sama Tuhan. Biar apapun yang kita persembahkan buat Tuhan semua menyenangkan hati Tuhan. Mari nyatakan dengan sungguh-sungguh adik-adik yang di rumah. Semua mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lebih lagi nyatakan dengan sungguh-sungguh. Nyatakan bahwa Tuhan kita yang baik. Roh Kudus yang manis hadir di hati kami. Amin. Firman Tuhan, Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yuk adik-adik lebih sungguh-sungguh. Roh Kudus yang manis, tolong aku, tolong kami Tuhan. Amin. Firman Tuhan, Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Oke adik-adik semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami bisa mengerti dan kami bisa memahami firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, urapi pendengaran kami supaya kami bisa mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik yang ada di rumah sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, kita bertemu lagi ya. Aduh, kayaknya enaknya kakak duduk nih. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik yang ada di rumah udah siap dengar firman Tuhan belum?
Yang belum siap, siapkan dulu. Duduk yang rapi. Semuanya perhatikan ke handphonenya atau ke TV-nya atau ke komputernya masing-masing. Ya, hari ini kita mau bercerita tentang Tuhan Yesus yang baik. Oke adik-adik, sebelumnya kakak mau menceritakan pada suatu hari ada seorang kakak beradik. Mereka mencoba untuk berjalan-jalan. Mereka berjalan entah kemana. Mereka pergi gak ada tujuan. Mereka sambil mengayuh sepeda berjalan terus sampai lupa membawa bekal makanan atau minuman. Mereka sadar bahwa mereka sudah jauh dari rumah. Mereka kelelahan, mau makan gak ada makanan, mau minum juga gak ada minuman. Mereka kelaparan. Mereka bersedih. Aduh, harusnya kita punya makanan, tetapi kok kita lupa ya. Mereka marah, mereka menyesal. Harusnya untuk pergi berjalan-jalan mempersiapkan semuanya dengan baik. Tetapi kakak beradik ini mereka lupa untuk mempersiapkan dengan baik. Apa yang harus dibawa dan apa yang harus dimakan, apa yang harus diminum. Sampai-sampai mereka tiba di tempat yang menakutkan dan menyeramkan. Akhirnya mereka ketakutan dan menangis. Adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang ada di rumah, kalau adik-adik mau kemana-mana, mempersiapkan gak segala sesuatunya? Iya enggak? Ya iya dong. Mau kemana-mana harus mikir dulu. Apa yang kurang ya? Nanti di sana apa yang saya mau butuhkan, gitu ya. Jadi kita mau pergi itu harus mempersiapkan segala sesuatunya. Adik-adik, itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita adik-adik? Ya adik-adik, kalau Tuhan Yesus tidak ada di dalam hati kita dan kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan berjalan tanpa arah seperti adik-adik dan kakak beradik yang tadi. Ya, mereka pergi dan tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Kita akan berjalan tanpa arah dan kita akan selalu bersedih, selalu menangis, suka marah-marah, suka bentak-bentak orang lain. Ya, itu kalau Tuhan Yesus tidak ada di dalam hati kita. Ya, sekali lagi, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan selalu bersedih, kita akan selalu marah-marah. Bahkan mungkin kita akan melakukan kejahatan sehingga kita mati, kita masuk ke dalam neraka atau tempat yang menyeramkan. Adik-adik, mau masuk neraka enggak? Enggak ya, enggak ada orang yang mau masuk neraka. Ya, enggak ada orang yang mau di tempat yang seram, ya, atau tempat yang menakutkan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita selalu bersuka cita, selalu senang, selalu tertawa, dan selalu bahagia dan disukai oleh banyak orang? Adik-adik, ada yang tahu gimana caranya? Oke adik-adik, kakak ajak kita buka Alkitab kita. Kita buka dulu. Kita buka ya adik-adik semuanya. Kita buka dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Sekali lagi kakak ulang. Kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Adik-adik, mungkin ada yang di rumah,
Kak, aku belum tahu gimana cara buka Alkitabnya. Ya coba lihat Alkitab kakak. Alkitab kakak ini ada indeks. Ya, ada indeks yang warna hitam, warna merah. Dan juga di Alkitab kakak ada warna biru dan warna hijau. Kalau yang warna hitam itu adalah indeks dari perjanjian lama. Kalau yang warna merah itu adalah indeks dari perjanjian baru. Jadi hari ini kita mau buka di dalam Injil Yohanes. Dia warnanya yang merah, yang tadi warna merah. Injil Yohanes ya. Kita buka sama-sama. Kalau adik-adik masih ada yang bingung di mana Kak? Urutan keempat dari Matius. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, kita buka semuanya. Adik-adik udah ketemu semuanya? Oke, dengerin ya. Kakak mau baca. Sekali lagi kakak ucapin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Judulnya, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, adik-adik, dari pembacaan hari ini kita mengetahui bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia sudah berjanji akan memberikan seorang penolong kepada kita. Yaitu siapa adik-adik? Yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah berjanji akan mencurahkan Roh Kudus untuk selalu bersama-sama dengan kita. Adik-adik, kira-kira janjinya Tuhan Yesus sudah ditepatin belum? Udah ditepatin belum adik-adik? Udah ya, udah dong. Yaitu setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Roh Kudus dicurahkan bagi semua orang. Ya, Roh Kudus dicurahkan dalam bentuk lidah api. Sehingga pada saat Roh Kudus dicurahkan, murid-murid Tuhan Yesus mulai berbahasa-bahasa asing. Satu dengan yang lain tidak mengerti bahasa masing-masing karena bahasanya adalah bahasa asing. Ya, tetapi yang mengerti adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi Roh Kudus telah dicurahkan karena Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa Ia akan mencurahkan Roh Kudus, akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, setelah demikian adik-adik, Simon Petrus, salah satu dari murid Tuhan Yesus, mulai berkhotbah dan kira-kira 3.000 orang bertobat. Wah, luar biasa ya adik-adik. 3.000 orang bertobat, 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi adik-adik, kita juga harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu adalah peristiwa tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, adik-adik, dari pembacaan yang hari ini kakak sudah baca dan adik-adik juga yang ada di rumah sudah baca, kita akan belajar dari tema yaitu Tuhan Yesus tinggal dalam hati orang percaya. Sekali lagi, temanya Tuhan Yesus akan tinggal dalam hati orang percaya. Adik-adik, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan supaya kita bisa percaya dan bisa Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita? Ya, yang pertama atau nomor 1 yaitu kita harus mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita.
dan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada lagi yang bingung, Kak, gimana sih caranya mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita? Ya, kita bisa mengundangnya melalui doa, juga melalui pujian. Ya, dengan sungguh-sungguh kita mengundang Tuhan Yesus. Misalnya, Tuhan Yesus, aku mau Engkau tinggal di dalam hatiku supaya aku bisa melakukan kebaikan. Ya, selain itu kita juga bisa bernyanyi. Ada lagunya loh, lagunya Mari masuk hatiku ya Yesus. Ya, itu lagunya adik-adik udah pasti tahu dong lagunya. Ya, itu cara untuk supaya Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita. Apalagi supaya Tuhan Yesus bisa tinggal dalam hati kita. Apalagi ya? Oh iya, adik-adik, karena kita sudah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Ya, kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Caranya adalah kita mengasihi Tuhan Yesus, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyayangi Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Yesus, menyenangkan Tuhan Yesus. Ya, seperti kan kita misalnya mengasihi mama, mengasihi papa, atau mengasihi kakak, atau mengasihi adik kita, atau mengasihi orang lain. Ya, caranya adalah dengan menyenangkan mereka. Kita tidak membuat mereka bersedih. Ya, kalau kita mengasihi mereka, kita akan selalu menyenangkan mereka, melakukan apa yang diperintahkan kepada kita, nurut kepada yang memerintah kita. Ya kan? Iya dong. Apalagi? Yang ketiga adalah menuruti firman Tuhan. Ya, adik-adik, menuruti firman Tuhan, contohnya melakukan kebaikan. Apalagi? Berdoa setiap hari. Setiap hari ya adik-adik, bukan hanya satu hari, tetapi setiap hari. Ya, bukan, Kak, aku hari ini nggak doa, besok, jatah besok aku ambil ya. Iya dong, jatah besok ambil, jatah hari ini gimana dong? Makanya adik-adik harus doa setiap hari, tidak boleh lupa. Ya, apalagi berdoa setiap hari, memuji Tuhan setiap hari. Memuji Tuhan setiap hari bukan hanya sekali-sekali, tapi setiap hari. Apalagi membaca firman Tuhan setiap hari. Pokoknya setiap hari deh. Enggak ada satu-satu hari atau sekali-sekali. Pokoknya setiap hari. Apalagi perintah Tuhan, menghormati orang tua, ya, menghormati orang tua dan semuanya yang di atas umurnya daripada kita. Kalau di bawah umur saya Kak gimana? Ya, tetap mengasihi. Nggak boleh kalau misalnya ada orang yang di bawah umur dibentak lah, ditendang, dibully, itu nggak boleh. Ya, tetapi perintah Tuhan adalah saling mengasihi seperti kasih Tuhan Yesus. Nah adik-adik, itu semua yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bisa tinggal di dalam hati. Kalau kita sudah melakukan demikian, maka kita tidak akan pernah melihat tempat yang menyeramkan atau kita tidak akan masuk dalam neraka. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita akan hidup di tempat yang paling indah. Paling indah, kira-kira tempatnya di mana ya? Adik-adik sudah pasti tahu, yaitu tempatnya adalah di surga. Ya, tempatnya adalah di surga bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus supaya diselamatkan. Adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus? Mau dong. Mau Tuhan Yesus supaya tinggal dalam hati kita?
Mau dong. Kalau mau, adik-adik, mari kita memiliki hati yang mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mau setiap hari melakukan kehendak Tuhan. Ya, jadi amin untuk firman Tuhan hari ini. Semuanya lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus sekali lagi. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya firman yang telah kami dengarkan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan supaya kami bisa mengenal Engkau lebih daripada hari kemarin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik sama-sama yang ada di rumah katakan amin. Ya, tepuk tangan semuanya. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita mau ngapain ya? Nah, kita mau membuat sesuatu. Sesuatu apa ya? Adik-adik ada yang penasaran nih kayaknya. Ada yang penasaran ya kita mau bikin ngapain? Ntar dulu deh. Alkitabnya kakak simpan di mana ya? Dibawa dulu ya. Gak apa-apa ya adik-adik. Oke, adik-adik, tiba saatnya kita akan membuat prakarya yang indah. Kita akan membuatnya seperti ini. Kak, ini di mana kak? Di tangan. Nggak bisa, ini nggak bisa jadi gelang. Ya, di mana dong kak? Ini di mana ya kira-kira adik-adik? Ini bisa di kepala. Ya, kita akan membuat prakarya yang indah seperti ini. Ya, kira-kira caranya gimana kak buatnya? Pokoknya yang pertama, persiapkan kertasnya yang warna hitam. Ya, kalau nggak ada yang hitam timbal balik, boleh hitam di luar dan juga boleh putih. Ya, seperti kertas kakak. Ya, kertas kakak seperti ini juga boleh. Di luarnya putih, di dalamnya hitam. Ya, apalagi? Apalagi ya? Ini enggak ya adik-adik ya? Ada lagi, kertas warna merah. Warna merah, terus kertas warna orange. Kalau nggak tahu warna orange, warna jingga ya adik-adik. Apalagi? Oh, masih ada nih. Warna kuning. Ya. Hanya itu doang, Kak. Masih ada dong. Tidak mungkin membuat sesuatu yang seperti ini jadi seperti ini nggak pakai alat. Masa iya gunting pakai tangan? Kan nggak mungkin. Ya kan? Untuk nempelinnya pakai apa dong, Kak? Ya ada deh, pakai lem pokoknya. Ya, alat-alatnya ada gunting, terus ada penggaris. Ya, kira-kira penggaris gunanya untuk apa sih kak? Kan di situ nggak ada penggaris. Nanti ada ya, pokoknya ada caranya. Apalagi ada hektar atau staples. Ya, apalagi ada lem. Ya, ini lem untuk nempelinnya. Kemudian apalagi? Yang terakhir adalah pensil. Ya, jadi pensil ini sebelum menggunting sesuatu kita membuatnya dulu. Kita gambar polanya dulu baru kita gunting. Adik-adik, kakak kan sambil ngomong nih. Masa iya kakak mau bikin sambil ngomong, kan tangan kakak hanya satu. Gimana dong caranya? Nah, kakak punya teman nih, ada Kak Novia. Ayo Kak Novia. Oke, Kak Novia akan bantuin kakak ya. Yang pertama, caranya adik-adik, kertas yang tadi ini
kita ukur lebarnya sebagaimana. Pokoknya lebarnya segini, mau lebih lebar, mau lebih besar, tergantung adik-adik. Ya, mau lebih besar, mau lebih gede, terserah. Itu sih selera masing-masing. Ya, kalau kakak sih sukanya lebarnya seperti ini. Oke, terus kita pakai penggaris. Kita pakai penggaris untuk ngukur lebar yang kita mau. Ya, kalaupun gak sesuai dengan kemauan kita, ya harus sesuai ya supaya kita senang. Jadi caranya penggarisnya kita ukur. Ya, lihat Kak Novia cara ngukurnya gimana. Ya, setelah kita ukur, karena pensil mungkin gak. Ya, setelah diukur, mungkin kita tandain pakai gunting. Pensil dulu, oke pensil dulu. Ya, kita tandain pakai pensil. Ya, udah ada ukuran ya, udah ada. Sesudah itu kita potong. Ya, kita potong. Potongnya gimana? Nah, tinggal dilipat supaya mudah motongnya. Kita buat seperti ini dulu. Iya. Sudah itu kita mau potong dulu. Perhatikan ya adik-adik yang ada di rumah, caranya mudah kok. Yang penting diperhatikan dulu. Diperhatikan cara motongnya. Motongnya rapi atau enggak, ya. Coba dilihat terus. Ya, lihat ke TV-nya, ke komputernya, atau ke HP-nya masing-masing. Nah, setelah dipotong, jadi deh. Jadinya seperti ini. Oke, udah jadi, udah kita potong. Ya, selanjutnya gimana Kak? Oke, selanjutnya kita mau ambil kertas warna merah. Warna merah. Nah, itu warna merah. Kalau ragu-ragu guntingnya, nggak apa-apa, digambar dulu. Itu kita mau gambar lidah-lidah api. Ya, digambar dulu. Pakai pensil. Ya, kalau bukan pensil, pulpen. Kalau bukan pulpen, spidol juga bisa. Ya, oke. Kita mau gambar dulu. Caranya gimana? Supaya kita motongnya lebih cepat. Ya, oke. Udah kita gambar, jadinya seperti itu. Jadinya seperti yang ada di pegangnya Kak Novi. Ya, oke. Setelah digambar, dipotong. Dipotong sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Dipotong, hati-hati motongnya. Ya, hati-hati motongnya supaya potongannya nggak ke kanan atau ke kiri atau ke bawah atau ke atas. Ya, kira-kira jadinya seperti apa ya? Kita lihat-lihat dulu. Pokoknya perhatikan aja. Kalau adik-adik perhatikan, pasti tahu deh caranya gimana. Oke, nah jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Sesudah itu kita ngambil kertas warna orange, gambar yang sama, tetapi ukurannya lebih kecil dari yang warna merah. Kita gambar dan jadinya seperti ini. Ya, sudah itu kita gunting lagi. Kita gunting lagi. Gunting sesuai dengan pola yang sudah kita buat, seperti yang sebelumnya. Ya. Sama, hati-hati guntingnya. Ya, supaya guntingnya pas, guntingnya menarik. Ya, supaya jadi karya yang indah.
Oke, setelah digunting jadinya seperti ini. Modelnya sama, tapi yang warna merah ukurannya lebih besar dan yang kecil warna orange lebih kecil. Ya, oke. Apalagi? Ambil kertas warna kuning dan pensil. Kita buat polanya dulu seperti yang sebelumnya. Ya, sudah dibuat. Jadinya seperti ini dan sudah itu kita gunting lagi deh. Digunting lagi. Sama dengan yang tadi, yang orange dengan yang warna merah. Harus hati-hati guntingnya. Oke, jadinya seperti itu. Ya, jadi lebih gampang motong yang kecil. Ya, sudah dipotong semuanya. Ambil kertas warna merah dulu. Taruh lem. Udah itu. Cara lemnya jangan terlalu banyak juga adik-adik. Sudah itu, sudah dilem, ditempelin kertas yang warna orange. Udah ditempelin warna orange, jadinya seperti itu. Ya, jadinya seperti yang ada di depan. Sudah itu, ambil lem lagi, dilem lagi. Sudah itu, ambil kertas warna kuning. Ya, sudah diambil, ditempelin. Udah kan? Udah sama dengan yang ini kan? Udah dong. Sudah itu, ngambil kertas yang warna hitam tadi. Udah diambil. Terus ambil lem. Kemudian taruh lem di kertas warna hitamnya. Lem yang di warna hitam agak banyak ya adik-adik, karena ini udah tebal kertasnya. Jadi kalau nggak banyak dia bisa jatuh. Ya, oke. Ambil kemudian ditempel. Tunggu beberapa menit sampai lemnya agak kering. Oke, ya, udah hampir jadi nih adik-adik. Oke, udah dilem jadinya seperti ini. Nah, ketika sudah jadi seperti itu, maka ukur sesuai dengan kepala. Mau besar, mau kecil, tergantung kepalanya kakak dan adik-adik. Kalau kepalanya kecil, berarti ukurannya juga kecil. Sama, ya sebaliknya. Oke, sudah dibuat seperti itu. Kita bisa pakai hektar atau juga bisa pakai lem. Ya. Oke. Kita pakai hektar atau pakai lem untuk bisa melingkar di kepala yang warna hitamnya. Oke. Ya, di hektar atau di lem juga boleh. Ya, adik-adik ya. Jadi udah jadi belum? Udah dong. Sama nggak warnanya? Sama nggak adik-adik? Sama ya. Nih pakainya seperti ini. Oke. Nah, sampai di sini kita membuat prakarya yang indah. Di minggu-minggu yang akan datang kita pasti sama-sama membuatnya lagi. Terima kasih Kak Novi. Oke, adik-adik, kita sudah membuat prakarya yang indah. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Nah, adik-adik semua udah seneng kan bikin prakarya? Gimana prakaryanya, coba dilihat. Kalau yang masih nggak pas, nggak apa-apa, karena bentuk api juga nggak beraturan. Nah, sekarang kita harus kasih nama Kak Ferdi. Ini namanya, prakarya ini namanya adalah topi lidah-lidah api. Jadinya kita selalu ingat, oh Tuhan Yesus
udah mengutus Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita dengan tanda lidah-lidah api buat setiap orang percaya. Tapi apinya nggak ada di kepala kita ya, itu hanya simbol. Simbol itu bisa dikatakan hanya membantu kita untuk berpikir. Jadinya kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita. Kita mengingatnya karena kita sudah membuat prakarya topi lidah-lidah api. Nanti semua sampai kita udah berdoa, kalau yang belum selesai buatnya bisa dilanjutin di rumah buatnya. Jadinya selesai kita doa, selesai Agape Kids, nanti adik-adik bisa terusin. Boleh bikinin buat papanya, buat mamanya, buat nenek, kakek, adik, kakak, boleh dibikinin semua biar satu keluarga pakai. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak percaya adik-adik semua bersuka cita, senang karena Tuhan Yesus. Semua senang karena Tuhan Yesus sudah ada dalam hati kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memimpin kita orang percaya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita semua akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita akan menerima sukacita dari Tuhan. Jadi hari ini kita akan mengakhiri ibadah Agape Kids kita. Yuk kakak undang adik-adik bersungguh-sungguh, kita menaikkan pujian ini semua bersukacita. Jadi kita juga harus menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oke adik-adik, sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan kita yang lain, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada hari ini kami telah selesai beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya apa yang kami lakukan pada hari ini bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan ke hadapan Tuhan sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan akan menolong kami supaya kami bisa melakukannya dan kami bisa hidup menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya berkat damai sejahtera-Mu tetap ada dalam kehidupan kami supaya kami tetap hidup menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Adik-adik yang ada di rumah sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, kita udah selesai ibadah. Jangan lupa terus ikutin ibadah sekolah minggu Agape Kids setiap hari Rabu jam 11 siang. Jadi adik-adik yang di rumah udah pasang nih pengingat buat orang tuanya, dikasih tahu, "Ma, aku mau nonton Agape Kids setiap hari Rabu, 1 minggu sekali." Jadi kita akan berjumpa, adik-adik akan menemukan banyak hal, prakarya-prakarya yang baru, bahkan panggung boneka dan banyak hal lainnya yang akan didapatkan. Jangan lupa ya. Terima kasih sudah menonton Agape Kids hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah.